Di mata Guru Vasistha tampak kesabaran, tapi di dalam hatinya rasa sakit bergejolak seperti awan yang berat. Guru Vasistha meminta sebuah wadah besar diisi dengan minyak dan meletakkan jenazah Raja Dasarata di dalamnya. Ini dilakukan agar jenazahnya dapat tetap terjaga. Dan begitu Bharata serta Satrugna tiba, persiapan upacara terakhir bisa diselesaikan. Lalu ia memanggil para utusan dan berkata, "Kalian harus bergegas pergi menemui Bharata. Jangan beritahu siapapun tentang kematian raja. Katakan saja pada Bharata bahwa sang guru memanggil kedua saudara itu." Para utusan menerima perintah sang guru, dan dengan memacu kuda mereka secepat mungkin, mereka berangkat menuju tempat Bharata berada. Dalam debu yang beterbangan dari hentakan kuku kuda, ada perasaan gelisah, seolah-olah sang waktu sendiri tak sabar untuk segera bicara. Di sisi lain, di kerajaan Kekaya, malam-malam Bharata tidak berlalu dengan tenang. Setiap malam ia dicengkeram oleh rasa takut yang aneh. Terkadang ia bermimpi melihat istana kerajaan runtuh, terkadang ia melihat bayangan ayahnya hilang dalam kabut yang datang sebelum waktunya. Ketika ia membuka mata, rasa cemas yang tak ia mengerti bergejolak di dalam hatinya. Pikirannya kalut, namun wajahnya tetap menunjukkan ketenangan. Ia memberi makan para Brahmana, melayani sapi-sapi suci, melakukan ritual Abhisheka pada lingga Siwa dengan air suci, dan berdoa kepada Dewa Siwa. "Ya Dewa, semoga semuanya baik-baik saja." Bharata begitu tenggelam dalam kekhawatirannya. Dan tepat pada saat itu, para utusan pun tiba. Begitu Bharata mendengar perintah sang guru, ia menundukkan kepalanya, tidak bertanya, tidak menunda, dan hanya menyebut nama Dewa Ganesha. Dan kemudian ia berangkat menuju Ayodhya. Memacu kudanya dengan kecepatan penuh, ia melintasi sungai-sungai berbahaya, gunung-gunung, dan hutan-hutan. Pikirannya hanya terfokus pada satu hal: aku harus segera sampai. Setiap saat terasa seperti setahun baginya. Ketika ia mendekati kota Ayodhya, Bharata menyadari bahwa suasana di sekitarnya sangat aneh dan penuh pertanda buruk. Burung-burung gagak bertengger di tempat-tempat yang tak semestinya, berkoak dengan keras dan gelisah. Kolam, sungai, hutan, dan taman, semuanya tampak tandus dan menyedihkan. Kota itu terlihat mengerikan. Orang-orang memang bertemu dengan Bharata, tapi mereka memalingkan muka. Tak ada yang bicara sepatah kata pun. Mereka hanya menundukkan kepala dalam diam lalu pergi. Bharata pun tetap diam, seolah hatinya ingin bertanya sesuatu, tapi suaranya tercekat. Jalanan tampak sepi, ganggang pun hening. Hiruk pikuk Ayodhya yang semarak seolah telah lenyap. Tapi begitu Kekayi mendengar bahwa Bharata telah tiba, ia dipenuhi sukacita. Ia menyiapkan nampan arti dan bergegas ke pintu. Ia membawa Bharata ke dalam istana. Ketika Bharata melihat keluarganya, jantungnya bergetar dari dalam. Ada keheningan di wajah mereka, pertanyaan di mata mereka, seolah-olah bunga seharusnya mekar di musimnya, tapi ternyata tidak. Kekayi bertanya, "Apakah semua baik-baik saja di rumah pihak ibu?" Bharata menjawab, "Ya, semua baik-baik saja di sana." Lalu Bharata bertanya, "Di mana ayahanda? Di mana ibunda? Di mana Sita dan kedua kakakku, Rama dan Laksmana?" Dan jawaban yang diterima Bharata adalah sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Seolah-olah segalanya telah direnggut tiba-tiba, dan dunianya tenggelam dalam keheningan. Dinding-dinding istana hening pada saat itu, seolah-olah badai akan segera datang. Bharata telah kembali dari rumah kakeknya, penuh dengan harapan, dengan hati yang rindu untuk bertemu Rama, sebuah kerinduan untuk memeluk ayahnya, dan penantian akan kehangatan kasih sayang para ibunya. Ia berlari ke dalam istana, matanya mencari kemana-mana. "Katakan padaku, di mana ayahanda? Di mana ibuku? Di mana Sita dan kakak-kakakku tercinta, Rama dan Laksmana?" Keheningan itu pecah, namun sebagai jawaban, tidak ada kasih sayang, tidak ada penghiburan. Di hadapannya berdiri ibunya, Kekayi. Tapi air matanya bukanlah kejujuran, melainkan tipu daya. Menjawab pertanyaan polos Bharata, ia berkata, "Oh, putraku, ibu sudah mengatur segalanya. Mansara pun membantu. Tapi takdir merusaknya sedikit. Sang raja kini telah berpulang ke surga.
Kalimat itu tidak jatuh, melainkan menghantam. Bharata terluka seakan disambar petir. "Ayahanda, ayahanda, ayahanda!" Tangisannya yang pilu menggema di seluruh dinding istana. Dan ia pun jatuh tersungkur ke tanah. Gambaran sang putra yang bergulingan di debu itu menjadi perwujudan dari seluruh duka Ayodhya. Sambil terisak-isak, ia berkata, "Oh ayahanda, tidak bisakah ayah menungguku sebelum pergi? Tidakkah ayah sempat menitipkanku pada Sri Rama?" Setelah beberapa saat, ia menenangkan dirinya. Ia tidak menyeka air matanya, karena kini air mata itu telah menjadi bagian dari hatinya. Ia menatap ibunya. "Ibu, sekarang katakan padaku, apa penyebab kematian ayahanda?" Jawaban Kekayi menghujam jantungnya laksana belati. "Aku meyakinkan raja untuk mengirim Rama ke pengasingan. Aku meminta 2 janji. Rama diasingkan ke hutan, dan aku meminta kerajaan untuk Bharata dan sang raja. Tidak sanggup menanggung duka ini." Kekayi telah meracuni setiap katanya. Dengan senyuman di wajahnya, senyuman tipu daya. Ketika kata-kata pengasingan Rama sampai ke telinganya, hati Bharata tenggelam dalam jenis rasa sakit yang sama sekali berbeda. Ia seolah melupakan kematian ayahnya, tapi mendengar tentang pengasingan Rama, kabar ini membakar jiwanya. Dan kemudian Kekayi mencoba menghiburnya. "Bharata, sekarang bersabarlah, kau akan menjadi raja." Tapi setiap katanya seperti garam yang ditaburkan di atas luka yang menganga. Kekayi, yang pura-pura menghibur putranya, berbicara lagi. "Oh putraku, mengkhawatirkan sang raja itu sia-sia. Dia telah mendapatkan semua pahala dan kemuliaan dalam hidupnya, dan telah menikmati sepenuhnya sebelum berangkat ke Indraloka. Pikirkanlah dan ambillah alih kerajaan ini bersama masyarakat." Bharata mendengarkan sejenak, diam tak bergerak. Kalimat itu, "ambillah alih kerajaan," seolah meletakkan bara api di atas hatinya yang hancur. Perlahan Bharata berkata, suaranya bergetar, "Perempuan keji, kau telah menghancurkan seluruh garis keturunan kita." Matanya berlinang, bibirnya gemetar. "Jika memang harus berbuat sekeji ini, kenapa tidak kau bunuh saja aku saat aku baru lahir? Kau tebang pohonnya, tapi kau sirami daunnya. Kau kuras habis airnya demi menjaga agar ikannya tetap hidup. Berpura-pura melakukan yang terbaik untukku, kau justru telah melukai jiwaku." Napas Bharata terasa semakin berat. "Aku terlahir di Wangsa Surya, dianugerahi ayah seperti Dasyarata, kakak-kakak seperti Rama dan Lakshmana, tapi celakanya, ibuku adalah engkau. Apa boleh buat, tak ada yang bisa mengubah suratan takdir." Ia kini tidak lagi meluap karena amarah, tetapi karena welas asih dan rasa putus asa. Bagaimana bisa sang raja menaruh kepercayaan padamu? Mungkin saat itu takdir telah memperdayanya, akal sehatnya sedang tertutup. Pandangan Bharata kini menerawang kosong, seolah mencoba membaca isi hati seorang wanita. Hati seorang wanita adalah sesuatu yang bahkan takdir pun tak sanggup memahaminya. Hanyalah sebuah tambang penuh tipu daya, dosa, dan segala aib. Dan kemudian Bharata terdiam. Namun dalam diamnya, tak ada lagi ratapan seorang anak. Itu adalah keheningan seorang ksatria yang telah membulatkan tekadnya. Bagi Bharata, kini hanya ada satu jalan, meninggalkan istana kerajaan dan menuju ke hutan, tempat di mana Ramanya berada, di mana pewaris takhta Ayodhya yang sejati, seorang kakak sejati, dan anak yang sesungguhnya, tengah menjalani pengasingan. Pada saat itu, Bharata tidak hanya kehilangan ayahnya, tetapi juga kepercayaannya, rumahnya, dan ibunya.